Kemudian untuk yang perbandingan berbalik nilai, eh, jadi secara umum kan perbandingan kan dipisah atas tiga, yaitu adalah perbandingan yang ada hubungannya dengan aljabar, seperti yang sudah dijelaskan di pertama tadi. Terus kemudian perbandingan senilai juga sudah dijelasin bagaimana cara mengerjakan. Nah sekarang kita masuk ke bagian bagaimana cara menyelesaikan soal cerita yang terkait dengan perbandingan berbalik nilai. Tadi saya ada kasih contoh sebelumnya, kalau misalkan ada suatu kendaraan bergerak dengan kecepatan 10 meter per detik dan bergerak dalam waktu 1 jam untuk mencapai tujuan yang ingin ditempuh. Nah sekarang bagaimana kalau dengan mencapai tujuan yang sama tetapi dengan kecepatan yang lebih tinggi? Nah kalau dengan kecepatan yang lebih tinggi berarti kan nilai waktunya kan akan lebih kecil. Dalam hal ini perbandingan berbalik nilai selalu ada faktor yang sama antara mereka berdua. Dalam hal ini faktor yang sama itu dia mempunyai jarak tempuh yang sama. Nah sementara kalau untuk soal yang kedua, mereka mempunyai kesamaan dalam hal jumlah makanannya. Jadi kalau untuk yang 10 sapi, jumlah makanan itu habis dalam waktu 7 hari. Sementara kalau untuk jumlah sapinya itu 7, waktu untuk habisnya itu lebih lama. Karena dalam hal ini mereka mempunyai kesamaan dalam hal jumlah makanan. Jumlah makanannya sama. Nah sekarang bagaimana caranya menyelesaikan? Untuk cara yang pertama, caranya itu kurang lebih hampir sama dengan cara yang pertama yang berbalik nilai, yang pakai perperan. Tapi dalam hal ini informasi yang diketahui itu ditaruh di atas, bukan ditaruh di bawah. Jadi kalau kita mau menyelesaikan dengan menggunakan cara yang pertama untuk mencari nilai X, informasi yang diketahui itu adalah 10 meter per detik dan 1 jam. Jadi kalau misalkan kita tulisin 10 meter per detiknya itu ditulis di atas, 1 jamnya itu juga ditulis di atas, terus kemudian yang ditanyakan justru malah di bawah, 15 meter per detik. Nah nanti kalau misalkan kita coret satuannya, maka ini akan menghasilkan X-nya itu dalam satuan jam. Itu cara pertama. Terus kemudian bagaimana dengan cara kedua? Cara kedua tadi kalau untuk yang perbandingan senilai itu kan cara membaginya kan atas bagi bawah sama dengan atas bagi bawah kan. Kalau misalkan saya tulis pakai warna kuning aja, ini atas dibagi sama bawah sama dengan atas dibagi sama bawah, karena dia perbandingannya kan senilai, arah panahnya kan sama nih hasilnya. Nah sekarang bagaimana kalau misalkan dia perbandingan berbalik nilai? Ya namanya berbalik nilai. Kalau dia namanya berbalik nilai, ya berarti cara nyelesainya tinggal perbandingannya dibalik. Cara yang kedua yaitu adalah 10 meter per detik atas, satuannya saya tulis 10 meter per detik, terus kemudian dibagi dengan bawah 15 meter per detik, sama dengan yang sebelah kanannya dibalik. Jadi kan ini kan atas bagi bawah. Nah sekarang ini bawah dibagi sama atas 1 jam. Terus kemudian nanti tinggal kali silang, ini kali silang ke kiri, ini kali silang ke kanan atas. Nanti bisa diselesain. Atau kita bisa menggunakan cara yang ketiga. Cara yang ketiga ini caranya adalah informasi yang diketahui tinggal dikaliin. Jadi 10 meter per detik kita tulis dikali dengan 1 jam sama dengan yang ditanyakan 15 meter per detik dikali sama X. Itu kan sama aja. Coba kita lihat nih, 1 jam dikali sama 10 dikali ke sebelah kiri, berarti yang ini. Terus kemudian 15 meter per detik dikali sama ini kan, dikali sama X kan. Nah ini kan hasilnya. Jadi nanti X-nya akan ketemu dalam satuan jam. Kemudian untuk soal yang nomor 2. Soal yang nomor 2 saya tulis di halaman berikutnya ya, 10 sapi. Atau saya tulis di sini aja nggak apa-apa. Tapi dengan menggunakan warna yang berbeda, misalkan warna biru supaya dia nggak kecampur. Jadi cara yang pertama nih, cara yang pertama bagaimana? Cara yang pertama kan disesuaikan dengan cara yang perbandingan senilai tadi kan. Tujuannya mau nyari tahu nilai Y, informasi yang diketahui ditaruh di atas, berarti 10 sapi dikali sama 7 hari, itu informasinya. 10 sapi ngabisin makanan dalam waktu 7 hari. Nah sekarang kalau 7 sapi bagaimana? Ya nanti ini akan ketemu dalam satuan hari. Itu cara pertama. Terus kemudian cara kedua, pakai perperan, cuma dia dibalik ya, karena ini kan perbandingannya perbandingan berbalik nilai. Jadi perbandingan senilai sama perbandingan berbalik nilai itu kita harus benar-benar tahu
apakah dia itu senilai ataukah dia berbalik nilai, karena dia akan ngefek ke pembagiannya dia. 10 sapi, ini sapi dibagi sama 7 sapi. Terus kemudian yang penyebut sebelah kanan berarti dibalik ya, jangan lupa ya, Y dibagi sama 7. Nah, nanti tinggal dikali silang, ini kali silang ke sini, ini kali silang ke sini, nanti kita bisa mendapatkan Y-nya dalam satuan hari. Itu cara kedua. Terus kemudian cara yang ketiga. Cara yang ketiga berarti caranya adalah tinggal dikali informasinya. Berarti 10 sapi dikali sama 7 hari, hasilnya sama dengan 7 sapi dikali sama Y hari. Y-nya nanti ketemu dalam satuan hari. Kemudian contoh yang terakhir, saya ambil contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ini sebenarnya agak susah kalau misalkan kita menggunakan cara yang pertama maupun cara yang kedua, karena dia ada jeda. Misalkan gini, ada seorang katakanlah pemborong rumah ya. Estimasinya dia semula, estimasi itu perkiraan dia semula, rumah itu akan dibangun dengan katakanlah 10 orang pekerja dalam waktu katakanlah 6 bulan. 6 bulan itu berarti adalah, atau biarin aja 6 bulan, atau kita bisa tulis dalam hal ini dengan asumsi bahwa 1 bulan itu sama dengan 4 minggu. Berarti dalam hal ini perkiraannya 24 minggu selesai dong. Kan 6 kali 4, ini sama dengan 24 minggu. Tetapi pada kenyataannya nggak seperti itu. Selama 4 minggu pertama, ada orang pekerja, 10 pekerja bekerja dalam waktu 4 minggu. Tetapi selama 2 minggu ada 2 orang sakit. Berarti yang kerja cuma 2 orang sakit dalam waktu 2 minggu. Nah, sekarang setelah 2 minggu dia sakit, dia kerja lagi. Nah, yang mau dicari adalah berapakah tambahan pekerja agar supaya proyek itu atau pekerjaan itu selesai tepat pada waktunya. Nah, sekarang kalau kita mau menggunakan cara yang pertama dan cara yang kedua untuk menyelesaikan, itu nggak bisa. Jadi kita harus tahu dulu, ini adalah perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai. Jadi kita cek dulu, kalau 10 pekerja 24 minggu ya kita asumsikan aja, misalkan pekerjaannya sekarang jadi 12. Harusnya tambah cepat atau tambah pelan ya? Logikanya tambah cepat. Kalau dia tambah cepat, berarti harusnya kan nilainya kan lebih kecil kan? X-nya ini lebih kecil dari 24, jadi panahnya ini ke atas. Nah, sementara ini panahnya kan ke bawah. Berarti kesimpulannya soal yang terkait tentang pekerjaan ini, berarti artinya adalah berbalik nilai. Nah, kalau dia berbalik nilai, berarti kan caranya ada 3 tadi. Cara yang pertama, kedua, dan ketiga. Tapi kalau kita mau menggunakan cara pertama dan kedua, nggak bisa. Jadi kita harus menggunakan cara yang ketiga. Caranya bagaimana? Nah, informasi yang diketahui itu dikaliin aja. Informasi yang pertama adalah rencana semula 10 pekerja akan selesai dalam waktu 24 minggu. Nah, sekarang apa yang sudah terjadi? Yang sudah terjadi adalah selama 4 minggu ada 10 orang bekerja. Ya, berarti kita tinggal tulis 10 pekerja, saya tulis lengkap aja, dikali sama 4 minggu. Terus kemudian yang minggu berikutnya selama 2 minggu. Selama 2 minggu berarti di sini kita tulis 2 minggu, 2 orang sakit. Karena 2 orang sakit berarti yang kerja 8 orang dong. 8 pekerja. Nah, sekarang tujuannya mau nyari tahu tambahan pekerja. Kan setelah 2 minggu yang sakit itu tadi kan udah sembuh, terus kemudian dia kan kerja lagi. Misalkan tambahan pekerjanya kita bikin asumsi variabel Z, ada tambahan Z pekerja. Nah, kemudian tinggal ditulis 10 orang bekerja ditambah sama pekerja baru, terus kemudian dikali sama sisa waktunya. Sisa waktunya berapa? 24 minggu udah kepotong 4 sama 2, berarti 6. Berarti 24 dipotong sama 6. Sisa waktunya tinggal 18 minggu. Nah, ini tinggal dihitung. Nah, nanti kita bisa ketemu Z itu sama dengan berapa orang. Itu yang mau dicari. Sekarang tinggal latihan ya.